Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Seperti firman Allah, "Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang telah diberikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih bisa merasakan manisnya bulan Ramadan, masih bisa merasakan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholawat besertakan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungannya alam, bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, selimut malamnya Siti Khadijah, berliannya Siti Aminah. Tak lain dan tak bukan, dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah rela mengorbankan air matanya, keringatnya, darahnya, untuk apa? Untuk merobek-robekkan bendera kekafiran dan menancapkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia juga Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah. Dengan kata lain, from the darkness to the lightness, from the Jahilian era to the Islamic era. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketika kita mendengar kata berpuasa, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan ini mengandung sangat banyak keberkahan, mengandung sangat banyak kebaikan. Dan juga di bulan Ramadan ini seluruh amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari-hari biasanya. Tetapi walaupun demikian masih saja ada orang yang bukannya mendapatkan keberkahan, tetapi malah mendapatkan kerugian di bulan Ramadan ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal baik selama bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini mengandung segudang kebaikan dan pahala untuk kita gapai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena hanya pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, pada sore yang cerah ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kerugian di bulan Ramadan. Ciri-ciri yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Hadis riwayat Nasai. Orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain dari lapar dan dahaga
adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal itu disebabkan karena seringnya melakukan kemaksiatan, seperti contohnya berdusta atau berbohong, bergunjing, bergibah, bergosip, atau melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Itulah tadi beberapa contoh perbuatan maksiat yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengikuti imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak melaksanakan tarawih atau melaksanakan tarawih tapi tidak selesai adalah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang jarang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci bagi orang Islam, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Membacanya adalah termasuk sebuah ibadah, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi 3 huruf, yaitu alif, lam, dan mim. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan, kita bisa melihat betapa banyak, betapa besar pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jika di hari-hari biasanya kita hanya akan mendapatkan 10 kebaikan, mungkin bisa saja di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan 20 bahkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini segala amalan-amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari-hari yang biasanya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini paling minimal kita bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran selama bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah orang yang jarang mendirikan sholat, orang yang jarang melaksanakan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan juga sholat merupakan tiangnya agama. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, barang siapa yang tidak mendirikan sholat, maka dia adalah termasuk orang-orang yang telah meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu, marilah kita untuk bersama-sama, untuk senantiasa mendirikan sholat. Karena sholat adalah perkara yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapisan langit. Begitu pentingnya perintah sholat ini. Selain dari itu juga, sholat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisap pada bulan Ramadan, pada hari kiamat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali dihisap dari segenap amalan si orang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan ikut baik. Dan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang sholatnya rusak, maka seluruh amalannya akan ikut rusak. Dan dia termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada sore hari ini. Saya ingin mewasiatkan kepada kita semua, termasuk diri saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi segala larangan-larangannya dan mengerjakan segala apa yang diperintahkannya, agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'a wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.